Halo saudara yang dikasihi Tuhan, saya Evangelis Marutua Sianturi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 3 alasan mengapa saya tidak setuju doktrin once saved always saved. Perlu Anda ketahui, doktrin once saved always saved ini bukan hanya diajarkan oleh para reform ataupun Calvinis, tetapi juga oleh kebanyakan gereja baptis. Saya seorang baptis, tetapi saya tidak setuju dengan doktrin once saved always saved. 3 alasan Alkitabiah yang akan saya berikan kiranya bisa mencerahkan Anda. Alasan yang pertama, mengapa saya menolak doktrin once saved always saved? Karena Alkitab sendiri mencatat fakta bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad. Pertama, ayat yang saya ajukan adalah ayat perumpamaan Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 13 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi Yesus Kristus berkata, orang yang menerima firman Tuhan juga bisa murtad karena ada penganiayaan. Ayat yang kedua, Matius pasal 24. Saya membuka kepada Anda Matius pasal 24 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan begini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ada orang yang akan murtad, dikatakan di ayat ini. Kemudian, dalam tulisan Rasul Paulus, misalnya 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan begini. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Rasul Paulus mencatat adanya orang yang akan murtad di waktu kemudian. Kemudian ayat lainnya, misalnya 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi jikalau ada kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak memeliharakan keluarganya, dia bisa disamakan dengan orang yang murtad karena dia tidak menunjukkan ciri seorang Kristen yang Alkitabiah. Ayat berikutnya yang paling terkenal yaitu Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani 6 ayat yang ke-6, tetapi saya akan baca mulai dari ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi Rasul Paulus mencatat di dalam kitab Ibrani ini, orang yang murtad adalah orang yang menyalibkan Yesus kedua kali. Berarti orang yang murtad itu harus sudah pernah menyalibkan Yesus 1 kali. Itu terjadi kapan? Yaitu ketika dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi orang yang murtad adalah orang yang sudah pernah 1 kali percaya, orang yang pernah 1 kali diselamatkan, kemudian dia mengingkari iman yang benar. Itu alasan pertama mengapa saya menolak doktrin once saved always saved. Alasan Alkitabiah kedua menolak once saved always saved ataupun OSAS, yaitu adanya catatan Alkitab tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Mengapa ada 2 macam dosa ini? Dosa yang pertama yaitu adalah dosa secara moral yang secara umum dilakukan oleh manusia, dan itu memang suatu kesalahan dan pelanggaran hukum Allah. Tetapi orang yang tidak diselamatkan, maka semua dosanya terhitung sebagai dosa yang mendatangkan maut karena belum pernah menerima berkat keselamatan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, jikalau dia melakukan dosa secara moral, dosa-dosa itu tidak membawanya ke neraka, tetapi itu akan mengurangi pahalanya. Tetapi kalau dia melakukan dosa yang mendatangkan maut, yaitu menyangkali iman yang sejati, iman yang benar, dan tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya lagi, maka tidak ada dosa, tidak ada korban
untuk menghapus dosa itu karena dia melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak perlu didoakan lagi, kata Alkitab. Kita buka ayatnya. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Contohnya apa? Contohnya kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita sengaja melakukan dosa setelah mengenal kebenaran, tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Dosa apa itu? Itulah dosa yang mendatangkan maut. Itulah dosa menyangkal iman. Itulah dosa kemurtadan. Alasan ketiga mengapa saya tidak setuju atau tidak bisa menerima doktrin OSAS, yaitu karena Alkitab memberikan peringatan dan nasihat agar tidak meninggalkan iman. Ibrani pasal 10 kembali. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Anda percaya yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah sungguh-sungguh firman Tuhan? Kalau firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita jangan melepaskan iman, itu artinya kita mampu melepaskannya. Kecuali Anda menganggap catatan dari kitab Ibrani ini sebagai omong kosong atau sesuatu hal yang tidak berguna atau sesuatu hal yang tidak memiliki kuasa, maka Anda boleh percaya OSAS. Tetapi saya katakan, ayat yang dicatatkan ini sungguh-sungguh memberikan peringatan kepada kita agar tidak melepaskan iman. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38, 3 ayat berikutnya dikatakan begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jadi umat Tuhan bisa saja mengundurkan diri. Tetapi apakah kita harus mengundurkan diri? Jawabannya tidak. Oleh karena itulah Tuhan memberikan kita gereja, saudara seiman, dan para pemimpin rohani untuk senantiasa menguatkan kita, mendorong kita agar tetap di dalam kebenaran. Jadi 3 alasan itu membuat saya tidak bisa terima doktrin OSAS, dan bahkan doktrin OSAS itu saya katakan tidak alkitabiah. Alasan pertama, karena Alkitab mencatat bahwa di waktu kemudian akan ada orang yang murtad. Yang kedua, karena Alkitab mencatat ada dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dan alasan yang ketiga, ada peringatan yang jelas dari Alkitab bahwa orang percaya jangan meninggalkan iman. Tuhan Yesus memberkati Anda dan Maranatha.